Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Bolehkah saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan begini, damai sejahtera bagimu, sambil ngomong. Teman-teman multimedia, tolong low-nya diturunkan, bass-nya diturunkan, mengurangi gemah. Gedung ini tingkat gemahnya tinggi, jadi harus pakai diturunkan bass-nya, low-nya diturunkan. Tolong lihat Yeremia 29 ayat 10. Janji muluk-muluk di pasal 30 ayat 1 sampai 3. Saya ajak saudara lihat dulu pasal 29 ayat 10. Saya bacakan untuk saudara. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Oke, saya berharap Bapak Ibu ingat baik-baik. Pasal 29 ayat 11, Tuhan bilang begini ke Yeremia, sampaikan ke Israel, 70 tahun mereka akan dibuang di Babel. Setiap teriakan minta tolongmu tidak akan kudengar. 70 tahun engkau harus menerima konsekuensi. Dalam dosamu engkau akan dihukum. Pembuangan terjadi di Babel. Sekarang kita masuk ke teks kita ayat 30. Wow, itu janjinya keren sekali. Lihat ayat 3. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa ini dia, aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Kalau saudara membaca pasal 30 ayat 1 dan 3, saudara akan menyebut, wow, Tuhan itu luar biasa baik, orang Israel mengalami pemulihan. Tetapi kalau saudara membaca teks ini, lalu mundur di masa Yeremia, di masa pembuangan, tidak akan begitu ucapan Israel. Karena dorang sudah tahu bahwa sebelum muncul kalimat pasal 30 ayat 1 dan 3, mereka sudah dengar Tuhan akan menutup telinga selama 70 tahun. Israel akan dihukum, mereka akan dibuang, mereka tidak sedikit pun mengalami kesenangan. Umat akan mengalami kesengsaraan di Babel. Tolong ingat Bapak Ibu ya, dijajah dan dibuang berbeda. Kalau dijajah, orang masih di negeri sendiri. Kalau dibuang, mereka dicabut akarnya dan dipindahkan di negeri penyembah berhala di sana. Oh, kesengsaraan itu mereka dapat. Maka ketika saudara baca teks ini Bapak Ibu, andai kata saya Israel, barangkali saya berkata sebagai seorang Yehuda, ini hanya angin sorga, karena masih mau tunggu lagi 70 tahun penghukuman. Itu hal yang tidak mudah dialami Israel. Ini hal yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua, kemudian lihat ayat yang pertama dan kedua dulu. Firman Tuhan kepada Yeremia. Jadi firman ini, perkataan ini debarim. Dalam teks asli itu miliknya ditujukan paling pertama ke Yeremia. Jadi Yeremia lah yang harus pahami, Yeremia lah harus mengerti. Lalu
perkataan yang sudah dia pahami, sudah dia mengerti itu dibilang di ayat 2 begini, tuliskan dalam kitab, tujuannya supaya dari generasi ke generasi mengetahui pernyataan ini. Ini menarik, bahwa sebenarnya yang sangat tahu setelah Tuhan apa sesungguhnya yang dialami oleh umat Yehuda, bangsa Tegar Tengku itu, Nabi itu loh. Dia duluan dengar, dia duluan paham, dia duluan hayati. Lalu sekarang dia mesti tulis hal yang tidak menyenangkan itu dan mesti disampaikan kepada umat. Perhatikan baik-baik. Dia sudah tahu, dia sangat mengerti kondisinya dan dia harus menyampaikan hal yang mengerikan itu kepada umat. Nah, ini persoalan. Karena orang lebih banyak memilih berita baik daripada berita buruk. Dan rasanya tidak enak menyampaikan itu. Tapi tidak, enggak peduli Tuhan. Lu mau suka atau tidak berita ini, kau harus sampaikan. Jangan cuma menyenangkan telinga mereka. Berita ini pun harus kau sampaikan. Yeremia menyampaikan. Berita yang wow, tidak menyenangkan itu. Ini catatan kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, tolong lihat ayat 3. Ini bagus banget nih. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Garis bawahi kata akan datang. Itu menunjuk tentang baim itu menggunakan tensis, kalau dalam Ibrani itu hal partisipal. Kegiatan yang sedang berlangsung, yang masih berproses. Bahwa pemulihan itu sudah dijanjikan bersamaan dengan berita penghukuman. Tetapi dorang harus terima hukuman dulu, baru kemudian proses pemulihan mereka dapat. Maka ini mau bilang begini, kalian akan dipulihkan, penderitaanmu pasti berakhir, tapi jalani hukuman dulu ya. Saya ulangi, penderitaan pasti berakhir, saya akan memprosesnya kata Tuhan, akan datang. Hal partisipal, kegiatan yang sedang berlangsung dalam satu proses. Maka jalani hukumanmu, baru engkau berproses mengalami pemulihan. Dan ini menarik Bapak Ibu. Dorang sudah tahu bahwa akan ada perbaikan. Mereka sudah tahu mereka akan dilegakan, mereka akan dilepaskan. Tapi mereka harus berproses dalam penghukuman. Tahapan ini berbicara soal dua hal. Ketaatan, tetapi juga kesabaran. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Hanya selisih satu pasal, saudara diperlihatkan tentang kenyataan siapakah Allah. Kalau umumnya Bapak Ibu hanya mendengar Tuhan itu maha baik, pemurah, pengasih, penyayang, saya mau kasih tahu, saudara baru mendengar sisi pertama dari Sang Halik. Jarang diberitakan sisi yang kedua. Bagaikan koin ada dua sisi, demikian Tuhan Allahmu. Bahwa dia juga adalah pencemburu. Baca di kitab Keluaran pasal 20. Yang menghukum dari keturunan ketiga sampai keturunan keempat. Allah mengacungkan tangan terhadap dosa dan kesalahan. Sisi kedua, bahwa yang bersalah tetap akan mendapat hukuman. Ini menarik tuh. Makanya orang Kristen jangan cuma dininak bobokkan dengan oh Tuhan maha pengasih, Tuhan maha penyayang, Tuhan maha pemurah. Lalu engkau dan aku di situ saja hidup dalam dosa. Toh Tuhan maha pengampun. Hati-hati. Bahwa di sisi yang lain juga Allah akan menghukum. Dan Israel terima ini. Janji penghukuman sekaligus janji pemulihan. Lu jalani hukumanmu dulu, baru engkau akan diproses mengalami pemulihan. Saya akan mau katakan begini kepada Bapak Ibu, ingatlah baik-baik. Ketika engkau dan aku menjalani kehidupan ini, betul Tuhan itu maha baik. Tapi juga hati-hati, setiap kesalahan dan dosa akan dihukum. Itu loh.
supaya kekristenan kita tumbuh berimbang. Bahwa kesalahan dan dosaku diampuni Allah. Bukan berarti aku bebas berbuat dosa. Memberi tanda awas bahwa apapun yang aku buat, konsekuensi logisnya aku akan dapat. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak hanya memberitakan tentang hal yang menyenangkan. Tapi juga harusnya hal-hal yang perlu saudara tahu. Upah dosa adalah maut. Dan ini kepala angin dorang. Berapa kali dikasih tahu, tidak ada pertobatan, akhirnya harus dibuang. Ini hal yang pertama yang saudara bisa bawa pulang. Yang kedua, coba lihat tema kita, tema GPIB hari ini. Penderitaan pasti akan berlalu. Kayak ada judul lagu ya, badai pasti berlalu. Tapi nikmati badai dulu. Tidak ada tiba-tiba badai pasti berlalu, hilang dan saudara, wow badai berlalu. Orang tidak akan pernah berkata badai berlalu. Orang tidak akan pernah berkata penderitaan berlalu. Kalau penderitaannya belum ada. Penderitaan datang dulu. Setelah dia pergi, baru kita berkata berlalu. Berapa banyak orang Kristen berpikir juga keliru. Bahwa walaupun kita jatuh, tidak akan tergeletak. Wah keren banget di Mazmur ini. Sebab Tuhan menopang tangan. Tidak akan dibiarkan hingga terjerembab. Wow, Tuhan luar biasa. Dan kita berkata, aku rindu ditopang Tuhan. Saudara tahu, hanya mereka yang jatuhlah yang ditopang oleh Allah. Maka kalau engkau mau ditopang oleh Allah, engkau harus siap jatuh. Kalau engkau berkata bahwa badai pasti berlalu, penderitaan pasti berlalu, engkau harus hidup dan menikmati dulu penderitaan itu sebelum berlalu. Ini menarik toh? Jadi mau mengatakan begini, benar penderitaan itu akan berlalu, Israel akan dipulihkan, tapi penghukuman 70 tahun harus mereka jalani. Perlu kesabaran untuk melihat penggenapan janji. Israel baru kemudian pulang Bapak Ibu, dan dorang sampai di keruntuhan tembok itu. Tuh kasihan, mau bangun pun ada penghalang, dirikan bait Allah kembali pun ada penghalang. Bercocok tanam agak repot karena 70 tahun udah kering kan ditinggalin. Itu proses yang panjang. Makanya saya bilang hal partisipal ini yang akan datang, yang masih sedang berlangsung, masih sebuah proses, itu butuh waktu, juga butuh kesabaran. Maka terakhir, aku mau mengatakan begini kepada Bapak Ibu. Siapapun saudara, ya dia kembalikan lagi audionya, ini jadi gemah kita di sini. Siapapun saudara yang sedang dalam kondisi menanti pemulihan dari Tuhan. Siapapun saudara yang sedang membutuhkan kiranya segala proses pemulihan kesehatan, kondisi keuangan keluarga, persoalan ini berlalu, Bapak Ibu, engkau harus siap berproses bersama Tuhan. Tidak mungkin diangkat dari kejatuhan kalau saudara tidak sedang berada dalam kejatuhan. Tidak akan pernah kemudian hilang penderitaan. Dan saudara sebut penderitaan itu berlalu kalau engkau belum menjalani penderitaan itu. Maka siapapun Bapak Ibu di tempat ini, di ruangan ini, maupun di kanal YouTube, dengarkan. Engkau harus berproses bersama Tuhan. Jalani saja. Hadapi saja. Tetap percaya. Janjinya ya dan amin. Tepat 70 tahun. Tuhan bawa mereka dalam 3 gelombang besar. Pulang ke tanah perjanjian. Maka saya mau katakan hal yang sama. Tidak mudah barangkali. Engkau jalani proses yang tidak nyaman sekalipun. Disebut dengan salib, disebut dengan persoalan, tantangan dan pergumulan keluarga, rumah tangga Bapak Ibu, usaha, pekerjaan, bisnis. Jalani saja. Anak akan tiba waktunya. Engkau akan melihat apa yang Tuhan janjikan. Rancanganku bukan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Kekalahan banyak orang adalah
tidak bersedia berproses. Mentalitas mie instan, dapat masalah ini bersungut dan mengeluh. Engkau tidak mungkin disebut pemenang kalau tidak berperang. Engkau tidak mungkin disebut pemenang kalau tidak berjuang. Maka benar janji Tuhan, pergumulan, penderitaan akan berakhir. Tetapi engkau harus berproses bersama Tuhan. Jalani. Kiranya segala sesuatu, Bapak, Ibu, dan saya akan kecap dan berkata, indah pada waktunya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.